Perjalanan hidup Ageng Kiwi terasa bagai penuh drama. Sebagai penyanyi, kini pria kelahiran 4 April 1970 itu menekuni dunia spiritual. Apalagi ia pernah memiliki kisah hidup yang pahit saat mendapatkan kiriman santet. Kondisi kesehatan Ageng Kiwi sangat parah karena saat itu mengalami sakit parah dengan badan tidak bisa digerakkan. Kiriman teluh yang membuat tubuh lumpuh itu dikirim ke rumahnya oleh seseorang yang ia kenal dekat. Beruntung, santet itu melesat, tidak mengenai dirinya, melainkan TV di rumahnya yang mengeluarkan suara serupa tersambar petir. Sejak itulah Ageng Kiwi mulai sakit-sakitan sampai akhirnya lumpuh selama hampir 1 tahun. Tapi benarkah di saat lumpuh, Ageng Kiwi juga mengalami mati suri? Lalu, seperti apa pengalamannya selama mati suri? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Kisah hidup Ageng Kiwi yang penuh drama seperti menjadi bagian dari perjalanan panjang menjalani karir sebagai penyanyi dangdut. Popularitas yang sempat dipetik dengan perjuangan yang tak mudah justru menghasilkan orang yang tidak senang. Akibatnya, Ageng Kiwi menjadi sasaran teluh. Kiriman santet dialamatkan ke rumah untungnya meleset sehingga hanya mengenai televisi. Hantaman santet yang menyambar TV mengeluarkan suara mengejutkan serupa petir. Kondisi yang sangat mengejutkan itu berubah menakutkan karena tiba-tiba datang sosok misterius. Wujudnya tinggi hitam, kemudian masuk ke kamar pribadinya, mengacak-ngacak semua yang terlihat. Jedor gitu, kayak petir, kayak suara pecut gitu ya. Nah, kita kan kaget semua, ada apa nih gitu, kok ada suara yang sangat menggelegar ternyata ke TV gitu. Nah, kita tadinya mah aman-aman aja, biasa-biasa aja. Nah, terus tiba-tiba dengan berbarengan itu juga ada kayak sosok gaib masuk ke kamar aku gitu. Sosoknya gede banget, hitam gitu. Kita kejar-kejaran nih gitu, karena kita kan kita bisa melihat gitu, kejar-kejaran. Akhirnya mereka sampai kamarku itu pada jatuh semua. Itu buktinya masih ada, pada jatuh semuanya, yang baju-baju yang ada di hanger berantakan, pokoknya udah kayak kapal pecah. Terus tiba-tiba si sosok gaib ini secara penglihatan aku tuh bawa barang-barang aku lah, entah itu kayak celana pendek atau celana dalam gitu. Meski santet meleset, tapi kiriman guna-guna itu tetap memberi efek buruk bagi Ageng Kiwi. Sebab sejak itu kondisi kesehatannya menurun. Selama berbulan-bulan, ia mengalami kondisi sakit yang misterius. Selama berpekan-pekan, tubuh Ageng Kiwi sakit semua. Sampai akhirnya memuncak pada situasi tidak bisa bergerak. Tubuh lumpuh dalam seketika. Mulai kayak mati rasa, terus aku giniin nggak bisa, mati rasa, terus merembet gitu. Berhenti di sini, terus aku udah bingung nih, kok kakinya aku nggak bisa digerak-gerakin gitu kan. Terus udah gitu merembet lagi sampai ke atas. Pokoknya di proses 1 minggu itu merembet sampai ke kepala. Intinya mukaku tuh tadinya kayak muka stroke. Aku pikir kena belt palsi ya gitu. Terus akhirnya aku gini-gini sendiri, aku gini nggak terasa tuh saya. Tubuh yang nyaris tidak berfungsi lagi hanya bisa ditangisi tanpa tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Ageng Kiwi akhirnya merasa terpuruk tanpa bisa berbuat apa-apa selain menangis.
Selama 3 bulan situasinya sangat buruk. Hampir seluruh tubuh tidak bisa digerakkan, tapi justru menimbulkan rasa sakit yang luar biasa menyiksa. Saking tersiksanya oleh rasa sakit, Ageng Kiwi sampai tidak bisa menggambarkan yang kesakitannya. Yang aku rasain bukan lumpuh mati rasa. Yang aku rasain itu adalah lumpuhnya itu lumpuh yang benar-benar badan itu rasanya panas. Panasnya itu sangat luar biasa. Panas banget. Terus tulang itu rasanya tuh kayak mau rontok. Entah, aduh, mungkin gak bisa ngebayangin betapa sakitnya aku kala itu gitu loh. Gak bisa diceritakan dengan kata-kata, saking sakitnya. Saking sakitnya saya tidak bisa menceritakan dengan kata-kata. Sakit banget. Gitu kan. Terus akhirnya saya sampai hari-hari itu di kamar nangis selama hampir 3 bulan lebih. Saya nangis di kamar, cuman aku gak teriak-teriak gitu. Cuman di dalam tangis itu aku tetap nyebut nama asma Allah. Oleh sebab sudah tidak kuat menahan sakit, Ageng Kiwi akhirnya bercerita ke budenya. Bukan tanpa alasan, Ageng Kiwi memilih bercerita kepada Bude Sur. Sebab perempuan sederhana itu seorang ahli supranatural yang paham tentang dunia gaib, termasuk santet menyantet. Dan benar, Bude Sur yang dikenal memiliki kepekaan batin tinggi langsung memvonis kena guna-guna. Untungnya, yang menjadi korban salah sasar adalah televisi. Tanpa banyak berkata-kata, Bude Sur yang mengajak Ageng Kiwi bersyukur karena santet hanya mengenai televisi. Ada orang yang gak suka itu, jadi tadinya ngantem melempar, maunya mau langsung ke aku bek gitu, tapi sasarannya gak nyampe, ngantemnya ke TV. Kebayang nggak, ke TV aja kerasnya kayak gitu ke TV. Gimana kalau langsung ngantem ke badanku? Satu detik mungkin mati itu. Setelah mendapat vonis kena santet, Ageng Kiwi tidak langsung percaya. Apalagi yang merasa tidak ada alasan orang menyantetnya. Maka demi mengejar kesembuhan, Ageng Kiwi akhirnya cek kesehatan ke dokter. Meskipun sudah disebut kena santet, Ageng Kiwi memang belum percaya secara penuh, sehingga membutuhkan second opinion dari orang lain. Terus itulah aku periksa ke laboratorium itu bukan sekali 2 kali aku periksa ya. Misalkan sering lah aku gini, apa benar ya aku kena telu? Aku juga nggak musuh ujon, takutnya dosa kan gitu. Apa benar ya aku kena guna-guna? Apa benar aku kena banaspati gitu? Akhirnya aku ke dokter. Nah, dari dokter itu nggak ada penyakit apa-apa. Laboratoriumnya itu semua normal. Diabetes normal. Terus kolesterol, gula, darah tinggi, semua normal. Lalu benarkah akibat kiriman telu, Ageng Kiwi sempat mengalami mati suri? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Suasana kebatinan Ageng Kiwi semakin tidak menentu karena konon santet yang dikirimkan kepadanya memiliki daya rusak yang sangat besar. Sementara itu, saking sakitnya, Ageng Kiwi sampai ingin menyerah. Tapi justru keinginan itulah yang langsung direspon tubuhnya dengan menghilangkan kesadaran, sampai akhirnya mengalami mati suri. Meski semula akibat kurang tidur selama 2 hari, tidak bisa memejamkan mata, tapi selama mati suri banyak kejadian yang dialami. Salah satunya bertemu dengan peristiwa penyiksaan terhadap para wanita. Bahkan pernah suatu saat bisa dikatakan aku mungkin mati suri gitu ya, karena dari malam aku tidur sampai dengan malam lagi, sampai dengan mendekati pagi aku nggak bernapas. Terus akhirnya begitu aku sadar,
konon di sana pas aku lagi mimpi gitu, aku kayak diliatin orang pakai baju putih semua. Terus ada perempuan yang mulutnya ditusuk-tusuk sendiri, terus jalan lagi. Ada sekelompok perempuan yang dipakai ikatan-ikatan gitu ya. Terus jalan lagi ada kelompok orang-orang yang semuanya tuh kayaknya degil-degil banget, kayak kena penyakit kusta kayak gitu. Dalam suasana sedang mati suri, Ageng Kiwi seperti merasa diajak ke langit untuk melihat situasi alam keabadian. Tapi dari semua yang dilihat, yang paling mengesankan tentu saja saat Ageng Kiwi merasa bertemu orang tuanya yang segera menyuruhnya pergi. Terus ibuku nih almarhum sama bapakku tuh kayak jorokin aku gini, udah kamu pulang gitu kan, kamu pulang. Nah dari situ aku sadar keluarga aku lagi pada nangis semua karena ternyata aku gak sadar gitu. Mengalami kelumpuhan bahkan sampai mati suri akibat guna-guna membuat Ageng Kiwi sempat kesumat. Apalagi setelah mengetahui bahwa pengirimnya orang yang dikenal dekat. Memang ironis, tapi itulah yang terjadi. Konon dia sengaja melemparkan guna-guna karena merasa sakit hati. Dari sinilah Ageng Kiwi berusaha bercermin untuk memperbaiki diri sehingga tidak ada orang lain lagi yang merasa iri dengan hari-harinya. Aku kena teluh lagi karena yang neluh itu orang-orang terdekat aku gitu, dan aku tahu siapa orangnya gitu. Dan kan setelah kita konsultasi dengan gaib, jadi gaib-gaibku tuh pada datang, mungkin nggak terima gitu ya, nggak terima, dan aku nggak yakin aku nggak kena teluh. Gaibku nih, kamu kena. Ini ditunjukin, ini orangnya, bayarnya sekian ratus juta untuk biar kamu mati. Dukunnya rumahnya di sini, jam segini dia. Ini akhirnya kita manggil dukunnya nih. Panggung para selebriti ternyata tidak hanya keras oleh persaingan, tapi juga penuh aroma kesumat. Cara-cara jahat bahkan dilakukan demi mengejar populer. Ageng Kiwi sesungguhnya sudah berniat menuntut balas dengan mengirimkan santet balik. Tapi niat itu dibatalkan karena merasa tidak semestinya ikut-ikutan bermain jahat dengan menyantet orang. Untuk ngembaliin lagi, kalau aku mau ngembalikin 5 menit gak usah lama-lama, gludak langsung itu, mati mungkin gitu. Tapi kan kalau aku sampai ngembalikin seperti itu sama aja aku gila gitu kan. Saya kan sebagai manusia, ibaratnya kita harus saling sayang, menyayangi, mengasihi semua ciptakan makhluk Allah. Santet menyantet ternyata juga terjadi di jagat para pesohor. Ageng Kiwi yang dikenal sebagai penyanyi dangdut pernah merasakan hantaman guna-guna akibat ada orang yang tidak senang dengan kesuksesannya. Kondisi itu sekaligus mengonfirmasi bahwa cara-cara jahat bisa saja dipakai orang untuk mencelakai kita. Maka semogalah semua selamat mengarungi kehidupan yang sering penuh dengan teluh. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.